Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Sepasang sejoli diamankan atas pengedaran uang palsu. Mahasiswa menyuarakan aksi atas penambangan batu bara secara ilegal. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Jelang tutup tahun 2020, tidak semua instansi libur panjang. Contohnya adalah tim Basarnas selama 18 hari ke depan, pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat. Baik, selamat pagi, salam sehat. Kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada, baik itu yang ada di kantor SAR, di Posar maupun di unit serta KN dan rescue boat. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR Siaga Khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19 semua tempat wisata harus ditutup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pilkada Samarinda dimenangkan pasangan Andi Harun Rusmadiwongso, namun hasil rekapitulasi oleh KPU belum diterima oleh kontestan nomor 3 dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Perhitungan hasil suara Pilkada Samarinda 9 Desember sudah diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Kamis subuh lalu. Hasilnya, paslon nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi mendapat suara 83.243. Paslon nomor urut 2 Andi Harun Rusmadiwongso 102.592 dan paslon nomor urut 3 Zairin Zain Sarwono mengumpulkan suara 98.245. Selisih suara sekitar 4.000. Suara itu masih belum diterima paslon lainnya, terutama kubu nomor 3 yang telah berangkat ke Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi karena ini mereka tidak bisa mengeluarkannya, apa boleh buat? Tapi kita tetap ke MK. Yang itu cuma tameng aja. Ya, jadi kita ke MK, kita akan fight di sana. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu akan menolong kami sebagai
tim kuasa hukum daripada paslon 03. Demikian Persiapannya ke MK bagaimana, Pak? sudah tim kita bagi tugas. Ya kan, karena kita dikasih oleh undang-undang 3 kali 24 jam. Nah, kok tahu nanya gitu. Kira-kira begitu selesai, Pak. ya. Kapan akan Terima kasih ya teman-teman mengajukan MK ke putusan MK? paling lambat 3 hari setelah pleno toh. Dari rapat pleno, rekapitulasi diketahui jumlah data pemilih sebanyak 582.863 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya 301.555 orang. Jumlah pemilih dari kalangan disabilitas sebanyak 699, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 458 orang. Jumlah suara sah sebanyak 284.080, sementara jumlah suara rusak alias tidak sah tercatat ada 17.475 lembar. Menyangkut suara rusak yang begitu besar dan money politik diduga menjadi alasan kubu paslon Zairin Sarwono mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Polisi mengamankan sepasang sejoli, Iwan dan Suwarni, dengan tuduhan memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Keduanya memperdaya korbannya dengan cara membeli barang jualan pedagang kecil di pinggir kota Samarinda. Awal terungkapnya kasus peredaran uang palsu diperoleh aparat kepolisian dari warga yang berada di Jalan Poros Samarinda Bontang, Sungai Siring. Sebuah warung kecil melaporkan adanya orang membeli menggunakan uang palsu. Setelah diselidiki ciri-cirinya, akhirnya polisi berhasil menemukan tempat tinggal kontrakan tersangka di sekitar Jalan Muhammad Yamin, Samarinda. 2 orang yang diketahui sepasang kekasih nikah siri langsung diamankan, sedangkan 1 orang lagi dengan panggilan gepeng masih dikejar dan menjadi daftar pencarian orang pihak kepolisian. Siring, Kecamatan Samarinda Utara, ada informasi dari masyarakat yang berjualan di warung menemukan adanya seseorang yang melaksanakan pembelanjaan di warung dengan menggunakan uang palsu. Melaporkan ke polsek kami dan kami tidak lanjuti. Memang secara kasat mata kami lihat uang itu palsu dan berbeda dengan uang yang aslinya. Kami terus melakukan penyelidikan dengan ciri-ciri pelaku. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 2020 malam harinya kami mengamankan 2 orang tersangka. Dalam ini inisialnya atas nama WE dan SW yang merupakan pasangan nikah siri, pacaran atau dibilang pasangan suami istri yang di nikah siri, yang ini mereka melaksanakan pemalsuan surat dengan cara menggunakan mesin printer dengan mengkopi 4 mata uang asli di dalam printer, kemudian dicetak, kemudian dipotong-potong sehingga yang kami temukan sebanyak pecahan 100.000 sebanyak 515 lembar. Dari rumah tersangka diamankan barang bukti berupa 684 lembar uang palsu, terdiri dari pecahan 100 ribuan sebanyak 515 lembar dan pecahan 20 ribuan sebanyak 169 lembar. Total nilai uang palsu yang belum dibelanjakan ada Rp54.860.000. Perannya 2 orang ini adalah, jadi mereka bertiga termasuk DPO kita atas nama Gepeng. Mereka membuat surat palsu di rumah kontrakannya di dalam M Yamin. Kemudian uang palsu itu dibuat bersama-sama, diprint sama-sama sehingga sampai 200 lembar tersebut, kemudian dipotong-potong dan kemudian mereka melakukan transaksi di luar wilayahnya dia, ya, yang tidak termonitor di wilayah Samarinda Utara yang di Jalan Poros.
Dan itu mereka lakukan ini berdasarkan pengalaman teman-temannya yang pernah masuk penjara, yang pernah membuat surat palsu, uang palsu ini. Dan ini baru sebulan ini mereka beroperasi dan hampir 14 juta rupiah sudah dilakukan transaksi. Keduanya kini dihadapkan dengan pasal 36 junto pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Aksi penambangan batubara secara ilegal disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam jaringan aksi mahasiswa dan pemuda pembaharu Kaltim. Para mahasiswa menuding penambangan ilegal terjadi di daerah Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan di Makroman Sambutan. Aksi demo para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi dinamakan Jemper itu dilakukan di depan Mapolresta Samarinda Jalan Selamat Riyadi. Selain berorasi, para mahasiswa juga membakar ban bekas sehingga menimbulkan kepulan asap yang tebal. Kami hentikan tambang-tambang ilegal ini. Tangkap semua oknum perusahaan negeri. Jangan sumbat perut nafsumu para penguasa. Padahal engkau telah mengantongi dosa-dosa. Lubang-lubang raksasa terbengkalai, membekas bumi dengan perut terburai. Dari keterangan koordinator lapangan Ahmad Husaini yang juga ketua Jemper Kaltim, demo ke Mapolresta adalah tindak lanjut karena beberapa bulan sebelumnya sudah membuat laporan ke Mapolresta. Para pendemo ingin mendapat tanggapan para penegak hukum, namun para mahasiswa merasa saluran penyampaian aspirasi mereka tersumbat karena tidak ada respon. Menurut temuan para mahasiswa, kasus illegal mining terjadi di mana-mana, bukan hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun juga di Samarinda. Para mahasiswa menunjuk adanya penambangan diduga liar di Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan juga di wilayah Makroman, Kecamatan Sambutan. Para mahasiswa mengaku memiliki data-data kalau beberapa titik itu menjadi objek eksploitasi penambangan yang diduga dilakukan perusahaan tanpa izin. Pada hari ini kami melakukan kegiatan pengawalan atas laporan kami bahwa ada kejadian aktivitas tambang ilegal di sekitaran Bandara APT Pranoto dan daerah Makroman. Aksi lagi satu kali di Polres Samarinda, bila amanah tidak diindahkan, maka mau tidak mau kami harus pergi ke Balikpapan menuju Polda untuk melaporkan dan kami akan menyebutkan siapa nama pelaku tersebut. Kurang lebih inisialnya M. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti minta diambil alih oleh Polda ya? Polda yang turun tangan. Dan juga seandainya Polda tidak bergerak, mau tidak mau, kami harus melakukan bergerak, melakukan dana juang di simpang-simpangan untuk bisa berangkat ke Jakarta, melakukan ke Mabes Polri melalui Barreskrimnya. Kurang lebih begitu, Pak. Kasus illegal mining marak terjadi di Kalimantan Timur. Ada beberapa kasus diungkap Kejaksaan Tinggi dan tim Reski Mabes Polri, namun belum meredakan operasional para penambang liar. Tim Kaltim TV, Ahmadi melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Satreskrim Polres Kutai Kartanegara mengamankan 2 orang pencuri, Rizky dan juga Madi. Keduanya berusia 18 dan 23 tahun di Ciduk setelah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di Jalan Dr. F.L. Tobing, Rempangga, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 pelaku pencurian dengan kekerasan itu, Rizky dan Madi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kini keduanya meringkuk di sel tahanan Polres Kutai Kartanegara lantaran memasuki rumah orang dengan maksud mencuri dan melukai pemilik rumah. Rizky dan Madi berbekal linggis mencongkel rumah korban malam hari 8 Desember lalu. Namun tindakan itu ketahuan oleh pemilik rumah sehingga pelaku mengancam agar tetap berada di kamar. Saat itu pemilik rumah membangunkan anaknya sehingga terjadi perkelahian. Akibat perkelahian itu, anak korban mengalami luka sayat di tangan. Sementara pelaku melarikan diri tanpa sempat mengambil harta benda korban. Menurut keterangan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Irwan Masulin Ginting, pelaku hanya mengambil kunci mobil milik korban. Sementara mobilnya aman-aman saja, tidak dibawa pencuri. Dengan tersangka 2 orang, Rizky dengan Madi ini, modus operandinya pada malam hari melakukan pencurian dengan cara mencongkel ventilasi pintu belakang dengan menggunakan linggis. Pada saat melakukan perbuatannya, pemilik rumah terbangun, kemudian oleh pelaku disuruh masuk ke kamar, di mana pemilik rumah sempat membangunkan anaknya yang sedang tidur di kamar. Kemudian terjadi perkelahian dengan anaknya sehingga korban atau anak korban mengalami luka sayat pada tangan. Kemudian pelaku lari meninggalkan tempat kejadian. Ada barang yang dibawanya? Barang yang dibawa kebetulan hanya sempat kunci kendaraan, kunci mobil. Tidak lama berselang setelah tim Polres Kukar menerima laporan dari korban, kedua pelaku berhasil diciduk dari kediaman masing-masing. Kini kedua pelaku menghadapi ancaman pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, junto pasal 362 KUHP. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. 2 mahasiswa yang menjadi tersangka kasus penganiayaan saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda. Setelah disidang oleh hakim, gugatan pra-peradilan ditolak. Pupus sudah langkah kuasa hukum 2 mahasiswa berinisial FR dan WJ. Keduanya tetap ditahan dan perkaranya dilanjutkan ke meja hijau Pengadilan Negeri Samarinda. Hakim Tunggal menolak materi gugatan pra-peradilan. Secara prosedural, proses hukum kedua tersangka dinilai hakim sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Kedua mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian lantaran tertangkap kamera melakukan aksi kekerasan saat berdemonstrasi. Keduanya dituduh melakukan penganiayaan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi dengan cara melempar batu. Atas tindakan penahanan oleh polisi, solidaritas dari rekan-rekannya berdatangan. Mereka membuat aksi-aksi lain, meminta agar kedua rekannya dibebaskan. Bahkan, perlawanan ditunjukkan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Tetap beracun dengan hukum acara dan juga perkara kepolisian. Sementara kita sudah ada pengembangan gitu loh, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang dimana juga pernah dilakukan oleh Lanyala Mataliti, itu kan juga dikabulkan pra-peradilannya dikarenakan 2 alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, itu contoh. Nah, harusnya itu menjadi sebuah acuan juga oleh
hakim yang ada di Samarinda bahwa tidak ada di dalam di 2 alat bukti itu, tidak hanya 2 alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak, perkara penganiayaan oleh kedua mahasiswa dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan tersangka. Seperti diketahui, keduanya terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pada 5 November di depan gedung DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Korban kecelakaan air di Sungai Mahakam Wahyudi ditemukan tim SAR gabungan mengapung sudah menjadi mayat. Tubuh lelaki yang berprofesi sebagai motoris itu terbawa arus sekitar 11 km dari lokasi kejadian perkara. Subuh, saat hari masih gelap pukul 4.45 WITA, tim SAR gabungan yang masih berada di lokasi melakukan penelusuran pencarian korban di hari kedua, menemukan tubuh korban Wahyudi mengapung. Tim SAR cukup jauh melakukan penelusuran, yaitu sekitar 11 km dari tempat semula terjadi kecelakaan tabrakan antara speedboat Pandu dengan tongkang. Korban Wahyudi adalah motoris pada speedboat Pandu. Dia sedang menjalankan tugas pengecekan dokumen tongkang kosong bersama temannya bernama Lutfi. Usai memeriksa dokumen salah satu tongkang, speedboat mereka mengalami mati mesin. Saat berusaha memperbaiki baling-baling dari sampah, tiba-tiba speedboat mereka terbentur haluan tongkang kedua. Nahas speedboat mereka terbalik. Lutfi berhasil selamat sedangkan Wahyudi hilang. Sungai Mahakam, kami terima informasi tadi pada pukul 06.00 dari tim di lapangan melaporkan bahwa korban atas nama Wahyudi telah ditemukan pada jam 04.35 pagi tadi. Untuk jarak penemuan kurang lebih sekitar 11 km dari LKP. Dan sementara ini korban sedang diproses evakuasi ke darat dan direncanakan korban akan dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Samarinda. Pagi itu juga evakuasi mayat korban dilakukan. Dari identitas korban diketahui memiliki KTP dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 003 Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Palu, Sinderang Rapang, Sulawesi Tengah. Tim Kaltim TV melaporkan. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian terhadap nelayan bernama Mahmud yang hilang di perairan Muara Telake, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir. Penghentian pencarian lantaran sesuai perintah undang-undang selama 7 hari tidak juga menemukan korban hilang. 7 hari berusaha keras melakukan penelusuran mencari korban tenggelam, tim Basarnas Kaltim menarik kembali seluruh anggota tim dan peralatan ke posko masing-masing. Pencarian terhadap nelayan yang hilang setelah perahunya ditabrak kapal tanker dihentikan. Mahmud adalah warga Sungai Parit RT 1 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Pria berusia 59 tahun itu bersama dengan temannya bernama Saming, malam itu sedang tertidur di atas perahu ketika datang kapal tanker menabrak perahu mereka. Ketika itu perahu diikat pada tali tambat sehingga ketika tertabrak kapal tanker, kapal langsung terbalik dan tenggelam di bawah kapal. Saat itulah Mahmud tidak diketahui berada di mana, sementara Saming berhasil selamat setelah berpegang pada perahu yang terbalik. Tim SAR sebelum meninggalkan posko pencarian melakukan briefing dan menemui keluarga korban Mahmud. Mereka mengabarkan bahwa pencarian dihentikan sesuai dengan perintah undang-undang setelah 7 hari dilaksanakan operasi pencarian. Selamat sore, hari ini kita sudah dilaksanakan laporan kepada untuk arahan pencarian. Untuk bergerak segera kita sudah berbut segala pakaian atau barang-barang disiapkan kemudian wah, baik. Baik. Hei.
Jadi latihan rutin juga itu tujuannya rekan Pak ya, akan dilanjutkan terus sampai H+7 Pak. Jadi mungkin kita melihat gitu Pak, informasikan. Jadi ya kan saya mewakili rekan-rekan di sini minta maaf Pak, misalnya ada kesalahan dari perkataan atau tindakan atau kurang yang berkenan, minta maaf banget Pak. Nggak ada maksud kok, kami cuma niatan untuk nolong. Ya saya begitu juga. Meski pencarian dihentikan, namun monitoring terus dijalankan. Bahkan jika diperlukan untuk evakuasi korban, tim SAR dioperasikan kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.